menjadi salah satu calon presiden di partai PDIP. Ini sangat menarik sekali. Hari ini di tahun politik hari ini hanya Ibu Megawati yang punya satu tiket begitu. Sebagai penerus terah keluarga Bung Karno harus menjadi calon presiden karena punya satu tiket dan terah Soekarno harus terlibat di situ. Karena tidak mungkin ya di 2029 akan punya kesempatan seperti ini begitu kan. Ya sangat menarik juga apa yang dikomentari oleh teman-teman netizen begitu. Golkar dan PDIP. Kemudian ada Nasdem, 5 partai ini lebih kuat karena memang kita melihat dari ada 3 indikator. Pertama dari segi pendanaan kuat dibanding dengan 5 partai yang ada di bawahnya. Kemudian juga dari segi ketokohan itu juga masing-masing partai mempunyai tokoh yang bisa menjadi magnet elektoral untuk meraih pemilih. Dan yang ketiga juga yang tidak kalah penting sebenarnya akses terhadap media. Ini bisa memaksimalkan sumber daya utama yang tadi 3 itu. Kemungkinan besar untuk meraih 19,4% suara belum memutuskan itu sangat-sangat besar. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Keputusan Partai Nasdem dan keputusan Saudara Anies Baswedan untuk dicalonkan ini sebagai hak konstitusional mereka. Kami tidak cawe-cawe, kami tidak ikut campur. Kami lebih memilih konsentrasi pada pemantapan pada pemenangan 2024 dengan capres kami. Masing-masing partai yang memiliki cara dan strateginya, ada melalui mendeklarasi bakal calon presidennya. Dan kalau kami ya seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang memesankan bahwa kepada setiap kader strategi partai satu diantaranya adalah untuk selalu turun ke masyarakat, menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat, menyatu dengan keinginan dan kehendak masyarakat dan membantu masyarakat. Mengapa Nasdem lebih awal mengumumkan Anies? Karena memang Nasdem sudah mencalonkan Anies sebagai salah satu calon presiden yang diputuskan oleh Rakernas. Oleh karena itu Nasdem dululah yang mencoba mengumumkan atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Anies Baswedan dapat dukungan di Jateng, ex-politikus PDIP jadi motor penggerak. Banyumas, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman. Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula The Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 12 Februari. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Laskar Aman Jawa Tengah Slamet Sudarso mengatakan deklarasi itu bentuk komitmen, perjuangan dan dukungan nyata sukarelawan. Slamet menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai akademisi maupun sebagai penjabat publik. Anies Baswedan merupakan tokoh intelektual. Dia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Untuk itu, dukungan Laskar Aman Jawa Tengah dan seluruh simpul sukarelawan Anies Baswedan merupakan keputusan yang tepat, kata Slamet. Mantan kader PDIP Perjuangan itu mengatakan dukungan politik itu berdasar penilaian rasional dan objektif. Pasalnya, imbuh dia hanya Anies Baswedan yang bisa diyakini bahwa keadilan, kesejahteraan untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Slamet mengatakan Anies Baswedan berhasil memimpin DKI Jakarta. Menurut dia, Anies Baswedan telah memimpin dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga, tanpa membeda-bedakan. Ini yang kami yakin, sosok Pak Anies Baswedan adalah orang yang bisa memimpin bangsa Indonesia. Apalagi kami telah mendapat banyak pencerahan dari Laskar Aman Pusat, ucap Slamet. Slamet mengatakan pihaknya siap bekerja memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Semua upaya kami lakukan, sebelum deklarasi kami juga sudah bekerja sosialisasi.
Anies Baswedan sampai ke akar rumput, karena itu nama Pak Anies Baswedan terus mendapat respon positif di kalangan masyarakat Jawa Tengah, tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Laskar Aman Ervanus Tau mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen mereka mendukung Anies memenangkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jika selama ini Pak Anies Baswedan di Jawa Tengah belum populer, maka deklarasi dukungan ini membuktikan bahwa Anies Baswedan ternyata mendapat respon positif. Ini menandakan bahwa Anies Baswedan juga didukung oleh warga bangsa dari berbagai latar belakang profesi, kata Ervan. Ervan menyebut sebelum deklarasi pihaknya berkoordinasi dengan semua sukarelawan Jawa Tengah, Laskar Aman di Jawa Tengah. Menurut Ervan, respon masyarakat cukup beragam dan nama Anies Baswedan juga menjadi perhatian. Hal itu dibuktikan dengan tekad dan komitmen para pejuang Laskar Aman Jawa Tengah untuk memenangkan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut sebagai presiden. Pria asal Flores, Manggarai, NTT itu mengklaim Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk menjawab kecemasan dan ketakutan masyarakat terkait isu-isu SARA yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan. Ervan meyakini Anies Baswedan merupakan figur tepat untuk menjawab kecemasan bahkan ketakutan yang sengaja diadu domba oleh pihak tertentu. Selain deklarasi, para sukarelawan Laskar Aman Jawa Tengah terlebih dahulu dibekali dengan pencerahan politik yang dikemas dalam dialog kebangsaan. Tema dialognya ialah membangun harmoni, merawat persatuan. Hadir sebagai narasumber dalam dialog kebangsaan itu yakin Ketua Umum Laskar Aman Ervan Tau, Jubir Laskar Aman Indra Charmisri Jaji, dan Ketua Dewan Pakar Laskar Aman S.W. Harso. Anies Baswedan dapat dukungan di Jateng, ex-politikus PDIP jadi motor penggerak. Banyumas, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula The Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 12 Februari. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Laskar Aman Jawa Tengah, Slamet Sudarso, mengatakan deklarasi itu bentuk komitmen, perjuangan dan dukungan nyata sukarelawan. Slamet menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai akademisi maupun sebagai penjabat publik.